Oke, semangat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Muhlis, akrab dipanggilnya Muhlis. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Bulukumba. Ada yang pernah ke Makassar? Jadi dari kota Makassar itu kurang lebih 4 jam dari kota saya, teman-teman. Di video pertama saya ini, saya ingin berbagi cerita terkait masalah penghasilan saya atau usaha saya saat ini yang saya jalankan. Saat ini saya berpenghasilan minimal 30 sampai 50 juta per bulan di beberapa usaha yang saya jalankan ini. Ada cengkeh, kopra, dan jagung kuning. Baik, untuk video pertama ini saya akan menjelaskan terkait masalah usaha kopra. Mungkin sebelum jauh sedikit saya menjelaskan apa itu kopra. Jadi kopra itu berasal dari bahan bakunya kelapa tua yang kita keringkan. Jadi teman-teman, kopra ini akan diproduksi menjadi bahan minyak goreng. Ya, mungkin tiap hari teman-teman konsumsi dari minyak goreng, ya kebanyakan dari bahannya dari kelapa atau sawit. Nah, untuk perbedaannya sendiri, hasil dari kelapa dan sawit itu, kalau kelapa sendiri, kopra sendiri itu dia akan warnanya lebih bening dan sawit akan lebih kuning. Jadi ketika teman-teman mau beli minyak goreng dan menjumpai beberapa minyak goreng mungkin di pasar atau di toko-toko, ketika warnanya agak bening itu minyaknya terbuat dari bahan bakunya kelapa, dan yang kuning itu terbuat dari kelapa sawit. Nah teman-teman, untuk usaha kopra sendiri ini bahan bakunya dari kelapa. Ini kelapa ya. Ini kelapa, ini masih mentah, sedangkan kopra warnanya agak bening-bening. Ini ya. Ini beda kan? Nah, untuk kopra ini sudah bisa kita jual ke pabrik. Untuk ini belum, karena masih mentah. Jadi ini dijemur kurang lebih 4 hari sampai 5 hari, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sedikit saya untuk berbagi cerita di sini, kenapa kopra saya pilih untuk menjadi usaha unggulan saya. Karena kopra itu tidak ada musimnya. Kopra hampir tiap hari orang produksi teman-teman. Kopra hampir tiap hari orang jual ke gudang saya sendiri. Di usaha saya sendiri ini saya bisa berpenghasilan sampai 30 sampai dengan 50 juta per bulan. Itu bersih, sudah bersih saya terima. Tergantung usaha teman-teman ya, untuk membentuk komunitas atau membentuk jaringan di berbagai desa untuk menghasilkan penjualan ke kita masing-masing. Nah teman-teman, untuk harga saat ini di tanggal 2 bulan 11 2021, harga kopra saat ini di gudang itu harga 13.500, sedangkan saya beli di daerah saya, di kota saya itu 12.000 rupiah. Jadi saya ada selisih sekitar 1.500 gapnya. Cuman yang saya terima bersih itu dari hasilnya ini itu cuma 500 rupiah per kilonya. Cuma 500 rupiah per kilo, tapi dikali banyak. Nah teman-teman, dari 1.500 kenapa saya cuman bisa terima 500 rupiah? Itu dikarenakan kita harus memikirkan juga biaya transportasi dan biaya SDM kita atau buruh kita yang membantu kita pekerjaan kopra ini di lapangan atau di gudang. Untuk biaya transportasi, untuk biaya transportasi dan biaya buruh itu sekitar
Rp700, buruh dengan transportasinya dari kota saya Bulukumba sampai dengan ke Surabaya. Itu biayanya sampai Rp700. Sedangkan untuk Rp300 itu kita persiapkan untuk potongan di pabrik, karena sesampai di pabrik itu kita jual kopra kita, ini akan direfaksi atau akan dikadar air. Jika betul-betul kering, kita akan dipotong 1%, tapi ketika kekeringannya ini belum maksimal, maka kita akan dipotong sampai dengan 3-5%, teman-teman. Untuk 1%-nya itu kita untuk 1%-nya itu kita samakan dengan Rp100. Jadi ketika kita dipotong 3%, otomatis kalau potongan 3%, maka penghasilan kita akan berkurang Rp300. Ya, makanya gapnya untuk kopra itu 1.500. Rp500 ini saya sudah bisa kantongi di setiap kali saya mengirim, dan Rp1.000 itu termasuk biaya transportasi, biaya buruh atau SDM kita, buruh kita yang bantu di gudang, atau biaya potongan barang kita. Itu Rp1.000. Rp500 bersih kita terima, teman-teman. Nah, untuk usaha kopra sendiri ini sangat-sangat menjanjikan buat teman-teman, karena bagi teman-teman yang banyak kelapa di kotanya masing-masing, ayo kita teman-teman boleh coba usaha ini, karena usaha ini sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena usaha kopra ini tidak ada musimnya. Beda dengan cengkeh, dengan jagung, itu masing-masing punya musim. Cengkeh kan musimnya itu per tahun 6 bulan baru dia berbuah lagi, musimnya lagi cengkeh. Kalau kopra tidak, kopra hampir tiap hari orang produksi, hampir tiap hari orang jual di gudang saya. Jadi ini adalah usaha andalan saya saat ini, saya jalankan kopra. Untuk usaha sendiri ini teman-teman harus butuh relasi di berbagai desa atau agen-agen di desa masing-masing, untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang banyak. Teman-teman harus di setiap kelurahan atau desa, teman-teman harus punya relasi untuk teman-teman bisa jadikan di sana, bisa membeli kopra di masing-masing desanya. Kenapa harus teman-teman bentuk relasi seperti itu? Karena saat ini kita usaha bukan hanya kita sendiri, tapi kita banyak saingan di lapangan. Di kota Bulukumba saya sendiri ini ada banyak pengusaha kopra, makanya saya harus bentuk tim di berbagai desa, desa atau kelurahan. Saya harus bentuk tim agar pencapaian saya setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan itu maksimal. Usaha kopra ini teman-teman sangat menjanjikan untuk masa depan teman-teman sendiri. Kita bisa berpenghasilan sampai 30-50 juta, bahkan ratusan juta tiap bulan teman-teman bisa dapat dari usaha kopra ini. Karena usaha kopra ini tidak ada musim, teman-teman. Beda dengan komoditi lain kayak cengkeh, itu per 6 bulan. Beda dengan jagung kuning, itu per 6 bulan. Dan jambu mente juga itu punya musim per tahunnya. Jadi teman-teman harus punya usaha, harus mencoba, bukan punya usaha, mencoba kopra ini, agar teman-teman bisa berpenghasilan selayaknya. Nah, untuk di video kali ini teman-teman, video pertama saya ini mungkin sekian ya. Jika ada yang menjadi pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah, dan saya berharap teman-teman bisa bantu support channel ini agar bisa
kedepannya saya bisa berbagi lagi di komoditas lainnya atau berbagai di jenis usaha lainnya yang berhubungan dengan hasil bumi teman-teman. Nah hari ini teman-teman harus betul-betul memanfaatkan usia muda teman-teman. Jadi selagi masih produktif, manfaatkan sebaik-baiknya lah usaha produktif teman-teman, karena ketika kita tua nanti, yakin dan percaya bahwasanya kekuatan kita akan berkurang, maka semua apa yang kita inginkan tidak maksimal. Tetap semangat ya teman-teman untuk perjuangan pengusaha muda, jangan lengah, tetap coba. Yang namanya kegagalan pasti ada teman-teman. Dari kegagalan itu teman-teman bisa bisa belajar semaksimal, bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi teman-teman. Oke teman-teman, mohon dukungannya untuk channel ini ya teman-teman, like dan share, dan teman-teman juga bisa support channel ini agar saya kedepannya bisa membuat video atau berbagi cerita untuk komoditas lain. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semangat pagi.